Kadang, perjalanan bukan hanya tentang apa yang kita temukan, tapi juga tentang apa yang kita bisa bagikan. Ada waktu di mana kita diuji, bukan untuk melihat seberapa jauh kita bisa pergi, tapi seberapa banyak kita bisa memberi arti. Atau mungkin kita sedang diingatkan bahwa setiap perjalanan akhirnya mengarah pada satu tujuan: pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, sahabat cinta Quran, alhamdulillah saya senang banget setelah tim cinta Quran, tim Indonesia bisa baca Quran 20 hari nggak bisa pulang, terdampar di pulau kecil, Pulau Enggano. Dan alhamdulillah hari ini bisa pulang dengan selamat. Tapi bayangkan kondisi mereka di sana, listriknya mati, pulaunya kecil, dan sering pulau itu gempa. Dan pada saat yang sama, gempa terjadi pada saat mereka sedang di sana. Kenapa nggak bisa pulang? Dan apa yang mereka rasakan di sana? Nah, ini menarik banget untuk kita obrolin. Dan teman-teman harus banyak-banyak bersyukur dan merasakan bagaimana perjuangan menghantar hidayah, membebaskan buta aksara Quran dari Sabang sampai Merauke. Dan kita akan ngobrol-obrolan, kita akan ngobrol ringan dengan para guru, para tim cinta Quran yang kemarin merasakan pengalaman terbaru yang tak akan pernah terlupakan seumur hidup. Saya yakin nggak bisa terlupakan di Enggano. Saya ingin bertanya dulu ke Ustadz Zai yang paling lama pulang. Ustadz, awalnya gimana kok milihnya tuh Enggano? Sebetulnya mah jadwal sudah lama kita tentukan bahwa Enggano itu salah satu tempat atau lokasi yang kita tuju. Karena ada isu-isu yang gak baik, akhirnya kita tunda. Akhirnya dapatlah di bulan Desember kemarin. Nah, karena itu pun permintaan desakan dari tokoh di sana, namanya dari tokoh KUA, camat dan lain-lain. Ayolah kapan kesini BBQ, kami membutuhkan banget gitu. Karena banyak masyarakat yang belum bisa baca Quran. Kami berharap bisa terlaksana Indonesia bisa baca Quran, karena masih banyak daerah-daerah di provinsi ini yang membutuhkan pembelajaran Al-Quran. Salah satunya adalah pulau terluar di negeri ini, negeri Indonesia tercinta, yaitu Pulau Enggano. Akhirnya saya terdorong nih, wah, kalau nggak dilaksanain takutnya kita nggak ada umur gitu ya. Kapal lagi tuh masyarakat saya terbantu kan. Udah jadwalin aja gitu kan. Karena saya tanya juga terkait cuaca dan lain-lain, alhamdulillah aman, nggak ada masalah. Maka udah jalan lah di Desember kemarin. Berapa kelas kemarin? Alhamdulillah sudah terlaksana 8 kelas, 200 peserta di 6 desa. Memang benar nggak bisa baca Quran? Banyak banget yang bisa baca Quran. Nggak bisa dia baca tulis. Nggak bisa. Enggak, tulis Latin bisa? Nggak juga bisa. Udah huruf Pak, udah. Mereka memang nggak tahu huruf, baru pertama kali ngaji. Ya kan? Bahkan mu'alaf juga banyak. Apa yang terjadi sebenarnya di sana? Kemudian kenapa nggak bisa pulang? Teman-teman banyak yang belum tahu dan pingin tahu. Kenapa kok nggak bisa pulang? Kan ada kapal, ada pesawat. Di awal perjalanan kita sudah sampaikan ini pasti aman kan gitu kondisi di pulau itu dan perjalanan. Alhamdulillah ternyata waktu kami tanggal 29 itu hari Jumat ke sana itu seharusnya kita naik pesawat Susi Air. Kenapa itu Susi Air itu membatalkan malam padahal besok harus jalan. Sehingga kami harus naik kapal. Nah, akhirnya kita naik kapal dari Bengkulu itu menggunakan kapal feri yang memang perjalanannya luar biasa panjang. Jam sore itu jam 5 kita berangkat dari kota Bengkulu, dari dari Pelabuhan Bay langsung ke Enggano kurang lebih 15 jam. 15 jam. 15 jam real. Itu cuacanya cerah banget. Nggak ada masalah. Bintang kelihatan, bulan kelihatan. Alhamdulillah, sahabat semua, kita sudah sampai di Pulau Enggano
dengan perjalanan kurang lebih 15 jam. Gimana Sobat Fikri? Alhamdulillah sempat mabuk semalam, tapi akhirnya bisa tidur juga. Nah, insya Allah hari ini kita akan rehat, lihat nanti. Karena pasti pukul jam 7 pagi, kalau memang sempat kita laksanakan kelas di Enggano hari ini. Tetap semangat, terus doakan kami, mudah-mudahan agendanya lancar dan tidak ada kendala apapun selama kegiatan sini. Sehat selalu semuanya. Amin, insyaallah. Ketika di hari pertama, hari Sabtu baru nyampe besoknya jam 7, itu pun dianggap paling cepat katanya, 15 jam itu. Alhamdulillah. Nah, kan kondisi cuaca cerah. Itu hari Sabtu cerah, gak ada masalah, gak ada sedikit masalah. Bahkan ngerasa panas banget di sini kan gitu. Pas hari Ahadnya, besok ada kelas. Masya Allah luar biasa. Dari jam 3 pagi ke besoknya turun hujan. Hujan terus. Hujan terus. Sampai laut tuh naik luar biasa. Sampai detik ini cuaca masih dalam kondisi tidak baik-baik saja. Kita bisa lihat contohnya hampir setiap hari hujan. Pagi, siang, sore, malam turun hujan. Dan sebentar lagi akan turun hujan. Kami harus bersabar, kepastian kapal dapat ke Pulau Enggano sampai cuaca di Samudra Hindia ini kembali menjadi tenang. Mohon doanya, semoga kami bisa segera kembali ke Jakarta dengan selamat. Semoga Allah memberikan jalan keluar bagi kami untuk bisa pulang secepatnya. Amin. Allahu Akbar. Sampai saya bilang, ini cuaca tuh kayak gini biasa. Kayak dah lama kan gak kayak gini. Hah? Gak dah lama gak kayak gini gitu kan. Ya udahlah, kita jalan aja terus. Nah, Oke. di situ. Ini ada dua master trainer cinta Quran di program Indonesia Bisa Baca Quran yang sudah menjelajahi pedalaman, perkotaan. Ada Ustadz Fikri dan Ustadz Abu Syakir. Saya ingin bertanya juga ke Ustadz Fikri. Yang pertama, Ustadz, antum juga termasuk yang sering ke sana ke sini, sudah pernah ke Kalimantan, sudah pernah kemana-mana ya. Tapi ada mungkin feeling atau apa nggak ada rasa apa-apa pada saat antum ikut ke Enggano gitu? Aduh, agak merinding ceritanya. Iya. Kan sebenarnya kan udah kita diingatkan Ustaz ya, karena ini sangat beresiko sekali dengan berita tentang megatrust itu kan. Iya. Dan sebenarnya kita di grup udah ngobrol. Ini Aman. kalau jadi ke sana kita buat wasiat dulu kali ya. Iya. Takut nggak bisa pulang nanti kan Iya, gitu. iya. Dan sebenarnya juga ketika ditunda itu istri udah bilang nggak akan diizinkan kan gitu. Oh. Tapi saya bohong sedikit sama istri sebenarnya. Nah, Sebelum berangkat saya nggak cerita bahwa ini ada lokasi yang sebenarnya Dilarang. Iya. berbahaya. Iya. Dilarang sebelumnya. Pasti makin nggak boleh udah Nggak ya. boleh nggak. Oh, awalnya sih belum tahu ya ke Pulau Engganonya langsung, cuman tahu disuruh ke Sumatera. Belum tahu ke Engganonya gitu. Tapi pas setelah tahu ya, karena waktu awal istilahnya sudah nyampe Enggano itu nggak ada masalah sama sekali tuh, perjalanannya lancar, terus istilahnya cuacanya juga ya aman, belum ada kekhawatiran sama sekali lah gitu. Tapi saya berpikir bahwa suami satu-satunya. bahwa ini adalah kesempatan bagi kita untuk yakin dengan pertolongan Allah. Kalau kita niatnya baik, tulus, apalagi ini dakwah, Untuk Quran lagi. Quran lagi gitu. Kenapa kita harus takut kan gitu? Kematian itu kan di tangan Allah, kita nggak tahu. Bagi seorang dai, justru medan dakwah itu adalah tempat yang paling baik bagi kita untuk pulang menghadap Allah kan. Maka Bismillah, ya kita sudah pasrah kalau apapun yang terjadi di sana, dan kita yakin bahwa kita di jalan dakwah, dan ini adalah salah satu bukti keseriusan daripada cinta Quran.
di tempat seperti itu aja kita datangi untuk Apalagi mengajarkan cuma Quran. perkotaan. Apalagi cuma perkotaan. Hari ini Ahad 1 Desember 2024 ya, kami sedang berada di salah satu masjid, yaitu Masjid Al Muhsinin di daerah Kaana, Kabupaten Bengkulu Utara ya, di Kecamatan Enggano, sahabat cinta Quran semuanya. Alhamdulillah di belakang saya ini sedang berlangsung kelas dari program Indonesia Bisa Baca Quran bersama dengan Ustadz Abu Syakir, dan alhamdulillah ada 24 orang peserta yang hadir mengikuti pembelajaran. Dan insya Allah kita akan terus lanjut karena ini adalah hari yang pertama sahabat cinta Quran semua. Ini sebagai bukti bahwa kita memang serius untuk membebaskan buta aksara Quran. Terlebih memang masyarakatnya sudah minta kan. Masa kita nggak jadi datang cuma gara-gara takut nanti terjadi, kan malu kita sebagai seorang, iya kan, pengemban dakwah. Maka Bismillah ya, kita dengan tim berangkat ke sana walaupun memang ya banyak sekali cerita ya. Yang kita pikirin tuh tiap malam Ustaz, cuma kebayang aja kalau tiba-tiba benda terjadi megatrust itu, karena jaraknya 100 meter dari Nggak ada gunung. ada. Posisinya tuh di bawah laut 14 meter. Jadi dia naik terus turun begini ininya, apa lokasinya tuh. Tiap hari saya lihat ini kalau tiba-tiba gempa, tsunami, kira-kira lari kemana ya? Itu. Mati lampu juga kan? Iya, kita mau lari kemana? Cuma satu tempat pohon. Masa kita manjat pohon? Malam-malam. Ya Udah Allah, tiap malam kita pasang. ya, karena manusiawi antum juga punya Masih, rasa Ustaz. manusia. Masih, Ustaz. Manusia. Apalagi istri di rumah juga khawatir kan, Allah. mikirin gitu, sampai sakit juga kan. Apalagi nggak ada sinyal kan gitu. Aduh, gimana nih kan gitu. Oh, sinyal selesai. Mati sinyal. Mati Iya. total. Sempat mati. Allah. Nggak ada sinyal. Apa ini, Mang? Para pencari sinyal, Kenapa nggak ada sinyal? stop sinyal, mati total. Kita numpang polsek, ada wifi. Ini nggak ada listrik, nggak ada kapal, sinyal mati, nggak ada makanan, benar-benar terdampar ini. Luar biasa. Jadi antum akhirnya pulang naik. Pesawat. Nah, kok bisa dapat? Itu dia makanya pertolongan Allah ya. Gimana itu ceritanya? Jadi tiba-tiba ada informasi Batalin. tiket pesawat yang cancel. Oh ya Allah, rezekinya. Iya, itu dua saya Dua dengan Ustadz Abu Syakir. Bareng. Itu pun belum pasti Ustadz. Oh. Karena kita ibaratnya cadangan gitu. Pokoknya yang penting Udah. datang ke bandara aja udah. Datang aja dulu. Iya. Tiket belum dipegang. Belum Ustadz. pasti. Iya, belum pegang. Tiket belum dipegang. Kita kalau datang ke sana, ya ada kemungkinan kita nggak jadi berangkat juga gitu. Suruh ke bandara. Barangkali ada yang cancel, kita langsung berangkat. Kalau nggak ada cancel, pulang lagi. Semoga ada. Mudah-mudahan kita hari ini bisa berangkat. Mudah-mudahan ada yang cancel dan kita langsung hubungi orang yang ada di Susi, yang ada di Bandara Bengkulu, supaya teman-teman di sini juga bisa berangkat juga ya. Kita harus aktif, jadi nggak menunggu berita, tapi kita yang harus aktif cari cara bagaimana teman-teman yang ada di sini juga semuanya bisa berangkat. Mudah-mudahan hari ini saya dan Ustadz Abu Syakir bisa berangkat terlebih dahulu sehingga nanti bisa kasih jalan buat teman-teman yang di sini untuk bisa berangkat juga pakai pesawat insyaallah. Tapi ya kita udah pasrah ke Allah. Ya, pasrah, alhamdulillah. Dapat tiket. Pertolongan Allah, dapat tiket. Sampai Pas berdua gitu. mobilnya aja dikasih pesen jangan pulang dulu, takut nggak jadi berangkat. Nggak jadi berangkat. Jangan pulang dulu. Iya, Oh iya, karena kita si ikut. mobil Iya, ngantar. kita kan nebeng orang tuh, tetangga. Itu nembeng. Ada tetangga KUA yang mau naik pesawat, Tetangga KUA. Iya. Rasanya gimana gitu. nebeng. Terus Ya Allah. ini karena belum pasti, jadi tolong nanti supirnya dikasih tahu jangan pulang dulu. Takutnya udah pulang ternyata gak jadi berangkat pula. Waduh, kita nginep di bandara. Jauh nggak ada Di sana nggak ada sinyal juga kan, pas lagi mati. Dan saat jangan itu. bayangkan bandaranya Enggano kayak Cengkareng. Oh, jauh. Bandaranya udah yang penting bisa mendarat, Susi Air ya kan ya. Iya, kita ke sana wifi-nya juga lagi mati di sana. Oh. Itu juga saat tantangan juga sebelum kita naik pesawat karena cuacanya Hujan besar. Oh, hujan deras itu, makanya kita aduh, ini jadi sempat berangkat. khawatir juga nih pesawat Dia bisa pesawat nggak? bisa. Nah itu. Itu Deras. baru.
Jadi pas itu tuh kondisinya hujan. Itu goyang, pasti goyang. Goyang di atas. Goyang. Makanya saya daripada takut saya mending tidur kan. Ya kalau dia nggak bisa tidur. Pucet saya, Ustaz. Karena saya kebayangin kalau jatuh ke bawah, laut. jadi apa saya? Jasad saya nggak ketemu. Dan itu hujan ya. Hujan terus. Pesawat tetap maksa terbang juga. Maksa. Tapi di antara semua daerah memang yang cukup mendebarkan di Enggano. Iya, karena tadi yang paling mendebarkan kan seperti yang diceritakan Ustadz Fikri, isu megatrust. Pas kita di sana, pas ada sinyal kita baca juga, ada isu lah ada berita lagi kan, diangkat lagi kan sama BMKG. Aduh, kata saudara. Kepikiran. Iya, tetap kepikiran, udah pasrah aja lah. Dan kemarin sempat gempa kan ya? Iya, sempat gempa juga. Sempat gempa. 5,6. Iya. 5,6. Kerasa gosong. Kenceng main. Lari. Ya Allah. Saya sampai basah tangan saya loh. Mereka yang ngalamin saya deg-degan. Masya Allah. Iya, apalagi kan pas ada isu itu, kita baca lagi di internet, ada yang ngangkat lagi, ada gempa. Waduh, ini janjian mukodimah. Lah iya kan, udah lagi diangkat karena kan bahasanya BMKG kan tinggal menunggu waktu lah. Kita menunggu waktu. Masalahnya kapan? Kita nggak tahu udah lah. Udah pasrah saja. Ustaz, berapa kelas waktu di Enggano? 4 kelas. 4 kelas. Saya pikir 4 kelas juga. Pada hari ini saya berkesempatan menjadi peserta di kegiatan Indonesia Bisa Baca Quran, yang mana kegiatannya sangat luar biasa. Mentornya sangat luar biasa, membimbing kami dengan sangat-sangat teliti. Memang di sini masyarakat masih banyak yang belum pandai untuk membaca Al-Quran sehingga merasa terbantu dan tertolong. Pesan saya menginginkan kalau seandainya berkesempatan untuk datang lagi ke sini, kami sangat senang sekali menyambutnya. Karena kami memang sangat butuh-butuh niat untuk belajar Al-Quran. Semoga ini dapat berkelanjutan ke depannya agar kami lebih bisa memahami lagi. Tanamkan kalau bisa, di Pulau Enggano belum ada yang hafiz Quran, kalau bisa sampai ada yang bisa hafiz Quran. Supaya kita lebih mudah memahami lagi, membacanya, kemudian memahami isinya. Supaya itu menjadi pedoman untuk kita menjalani kehidupan ini. Dan alhamdulillah kita karena menunggu lama kan nggak pulang-pulang, sempat kita mentoring. Alhamdulillah berkahnya. Iya, sempat mentoring 1 hari ya. Nah, ini ada mentoring di Meok. Kita lihat seperti apa kegiatannya dengan kondisi hujan yang nggak tentu. Tetap kita harus semangat membantu masyarakat yang ada di sini. Ya, doakan kami selama tinggal di sini menjadikan sebuah ibrah buat kita semuanya untuk bersyukur dan banyak membantu umat. Sebenarnya kategori monitoring itu dibilang itu sangat dibutuhkan sih. Hari ini kan monitoring. Dalam arti kata dari pertemuan dari awal kita belum bisa ataupun menghafal huruf hijaiyah itu ada 28, sekarang alhamdulillah sudah hafal, dan penempatannya tadinya kita belum hafal tahu sama sekali. Sekarang semenjak ada monitoring sudah mulai bisa. Memang benar-benar semangat itu mereka itu karena memang merasa nggak bisa. Jarang dapat dai juga dikirim ke sana. Betul. Doain jangan pulang kan? Iya, doainnya malah justru jangan pulang. Biar ngajarin terus di sana. Makanya waduh ibu gimana sih? Mereka rindu ya, mereka rindu di atas penderitaan kita nih. Rindu dai-dai bisa masuk ke sana. Betul. Karena mungkin juga ya berharap sama pemerintah kapan ya gitu bisa berharap, tapi kita ke sana juga resikonya betapa miris ya kondisinya. Muslim di Indonesia 72% nggak bisa baca Quran. Nah ini tim IBBQ juga dihadiri tim konten kreator yang pegang video. Nah antum bisa bayangkan Kang Saiful, ini pertama kali katanya kan ya, pertama kali ikut tapi langsung Enggano. Kok mau-maunya? Mau-maunya gimana ya? Sebenarnya Pulau Enggano itu jadi salah satu wishlist sendiri lah, pengen kesini karena pertama Susi Air-nya sebenarnya yang pengen saya coba gitu. Pengennya tadinya. Tapi ya ternyata setelah sampai 21 hari nggak dapet juga Susi Air-nya. Masih bulan kita booking. Iya. Jadi 21 hari antum di situ. 20, iya. Hampir sebulan ya. Hampir sebulan. Allah, bentar lagi gajian dia enggak. Iya gitu. Sebenarnya kan kalau jadi dari seorang videografer sendiri untuk ke pulau luar sering lah ya. Tapi ini yang pertama kalinya
nggak jelas jadwal pulangnya kapan. Dengar kabar istri lagi hamil. Ya, itu dia yang paling itu kepikiran banget ya Allah. Iya, yang paling Rani. berat sih itu. Kepikirannya karena ya istri lagi hamil, terus ngerasainnya gimana ya, apa namanya, seorang istri hamil sendirian gitu loh. Ngerasa kok jadi suami kayak gini gitu loh, maksudnya ngebayangin gitu, maksudnya sehari-hari istri kegiatan sendiri yang biasanya sama saya tiap video call juga dia nangis gitu, maksudnya kapan pulang gitu. Sementara ya saya cuma bisa jawab doain aja gitu. Dari saya sendiri juga ya pengennya kan pulang, ngelihat istri sendiri, apalagi kan anak tunggal, orang tuanya juga bisa dibilang udah berumur gitu, dan jadi tulang punggung keluarga. Ibaratnya kan udah mau hamil, terus juga harus nanggung sendiri, nanggung keluarganya. Kok bisa-bisanya suami nggak pulang-pulang jauh gitu dari yang selalu kepikiran tuh gitu. Wah, udah kepikiran aja sih, namanya suami jauh di luar kota. Ya udah pasrah aja sih sama Allah. Semoga ya Allah lindungin dia di mana aja dia. Qadarullah seharusnya 5 hari beliau perginya, sampai sekarang pun sudah 2 minggu belum pulang karena kendala dari cuaca yang kurang baik dan pesawat dan kapal pun tidak ada yang jalan. Dan saya pribadi sebagai istri sangat-sangat khawatir sekali dengan keadaan beliau di sana. Semoga suami sehat sih dan bisa kembali pulang lagi ke Bogor. Tapi nggak sehat juga. Terus Antum masuk rumah sakit? Masuk puskesmas di sana lah. Apa sakit apa? Sebenarnya ini cerita lucu juga sih. Jadi hari keempat, hari terakhir kelas, ya itu ya saya jajan sendiri lah di warung ya, jajan pop mie, jajan mie instan lah, mie instan. Aman lah itu hari keempat. Nah hari kelima ya saya balik lagi kan ke warung itu buat jajan yang sama. Nah bedanya pas hari keempat itu yang layanin tuh ibu-ibu. Nah yang ke hari selanjutnya anaknya. Ya udah kan anaknya nanya mau yang rasa apa. Dia nyebutnya bukan rasa sih, mau yang warna apa. Kan ada yang hijau soto, kuning kari. Ya udah saya bilang aja yang kuning deh gitu. Ya udah kan akhirnya dia nyiapin lah ke belakang kan, nyiapin air panasnya. Terus tiba-tiba nggak lama dia keluar bawa uang receh. Kan saya bingung ya, maksudnya ini belum disediain minyak kok dia keluar. Saya nanya aja, mau kemana dek? Ini kan minyak belum. Mau beli pop mie dulu, mau beli pop mie dulu yang ini udah kadaluarsa. Terus kan saya mikir yang kemarin yang kemarin kayaknya mie yang kadaluarsa. Nah bukan beberapa hari sih, malah besoknya karena kan di pulau ya stoknya. Iya, stoknya juga tipis. Kayaknya juga yang kemarin tuh ibunya nggak ngelihat kapan kadaluarsanya. Nah besokannya kok badan mulai gatal-gatal, mulai bentol-bentol. Bereaksi. Nah makanya kan akhirnya selang 2 atau 3 hari ya ke puskesmas. Bengkak ya? Iya sampai sempat bengkak lah kaki kanan. Saking gatalnya, saking saya garuk, kayaknya infeksi. Akhirnya kan ke puskesmas ya nanya kan. Akhirnya ya dikasih penjelasan lah, ini antara alergi air. Cuma kan kalau air ya dari awal kan mandi pakai air yang sama. Kecuali Antum mandi pakai pasir. Iya. Alergi ikan dari awal juga makan ikan yang sama. Iya, kan sama. Terus ada satu lagi dia bilang bisa jadi ada mie yang kadaluarsa. Nah kan langsung kayaknya ini yang bikin jadi ada infeksi lah kaki. Tapi ya alhamdulillah. Tapi istri tahu tuh, udahlah kepikiran nggak pulang, suami masuk rumah sakit tahu. Nggak dikasih tahu detailnya, cuma dikasih tahu ya dikit lah, ada gatal-gatal gitu. Biar yang nggak makin ini aja, nggak makin kepikiran lah. Ya udah alhamdulillah dikasih obat, ya selang beberapa hari sih mereda lah. Walaupun ya masih ada bekasnya. Tiap hari kayak bayi lah, dibedakin. Iya, tiap hari pakai bedak gatal.
Puskesmas berarti ya? Iya, Ya, puskesmas. namanya pulau kecil ya. Nggak ada rumah Obatnya sakit. terbatas, nggak ada rumah sakit. Iya, itu juga di puskesmas sebenarnya ya ada cerita lucu lagi. Apa tuh? Kalau misalkan puskesmas kan untuk apa ya, di awal kan suka di tensi kan untuk ngecek awalan. Alatnya nggak ada. Nah ini alatnya nggak ada. Tensinya nggak ada. Maksudnya puskesmas nggak ada tensi. Rada lucu ya sebenarnya. Dia bilangnya rusak karena rusak. Nah ya udah, jadi kan sebenarnya kalau misalkan ada tensi dan tensinya bagus, bisa langsung ada penanganan suntik antibiotik, itu kan bisa langsung ngaruh lah dibanding obat minum. Ya jadi karena ya tensinya rusak, ya udah harus minum obat, dan itu kan harus 3 hari ngelihat reaksinya kan sembuh apa enggak. Luar Jadi biasa. gitulah. Alat tensi nggak ada. Kang Hendy, ini kan antum juga ikut di IBBK bukan setahun 2 tahun ya. Betul. Dari tahun berapa di IBBK? Di IBBK-nya sendiri kalau saya pribadi itu dari 2019. Masya Allah, sebelum pandemi. Betul, perjalanan paling pertama itu ke Makassar. Saya. Dan yang ke Enggano ini adalah, kebetulan saya suka mencatat. Jadi dari Makassar sampai saat ini ke Enggano itu perjalanan saya yang ke 101 total. Itu pribadi, saya pribadi. Mungkin kalau Saya kami nggak bisa jadi ngitung, lebih kan? banyak. Saya aja nggak pernah hitung. 100 titik. 101, iya. Kan satu kali perjalanan. Saya baru Satu kali perjalanan. Saya itu founder program. Saya baru tahu ada orang ratusan titik. Ini orangnya. Masya Allah. Jadi satu kali perjalanan kan paling sedikit 1 kelas. Iya. Nah, paling banyak 12 kelas gitu, yang pernah saya jalani. Dan tadi ya balik lagi ke 101 ini, saya sebenarnya agak ini ya, kemarin tuh kan yang ke 100 itu ke Jogja. Saya sempat mikir, biasanya kan kalau angka-angka tertentu tuh suka ada sesuatu yang spesial juga gitu. Pas ke 100 kayaknya nggak ada apa-apa ya, ini maksudnya biasa aja gitu saya. Cuman pas ke 101 sempat kepikiran kan, 101 ya, 101 itu kan angka yang cantik lah bisa dibilang gitu ya. Wah, ada apa nih ya gitu. Memang ada sebetulnya ke situ. Dan ternyata ya qadarullah tadi ya. Begitu ke sana H-1, oh Susi Air gak jadi terbang kita. Wah, naik ferry ini mulai kan maksudnya. Soalnya sebelumnya saya juga pernah punya pengalaman naik ke Mentawai, itu kan ferry juga. Mentawai. Lumayan lama sama. Tapi memang ini lebih lama kan gitu. Jadinya wah, ada apa lagi nih yang gitu. Maksudnya ada lah ke situ ya. Ya dan kita tidur kan seadanya ya. Jadi kurang tidur, kurang makan, tidur, kurang kasih sayang. Nggak pulang-pulang. Ya Allah, saya bisa ketawa-ketawa. Coba kalau saya, mungkin saya juga. Ya Allah, aduh. Ya Kita juga ketawa karena udah sampai sini. Iya, betul. Ketawa itu karena udah di sini. Ketawakan sendiri ya. Coba di sana nggak bisa ketawa. Iya, Allah. Tiap malam pokoknya alat kamera packing rapi. Iya, karena sudah siap lari. Oh, udah begitu suasana alam bawah sadar kita udah begitu. Iya, selalu siap sedia lari. Pintu buka semua, nggak boleh yang tertutup. Gak ada yang terkunci. Jadi kunci kan pintunya. Itu yang uniknya juga. Iya, pintu semua nggak dikunci. Saya bisa kebayang gimana rasanya tidur dalam alam bawah sadar. Iya gitu. Iya gitu. Kalau tidur nyenyak kan beda ya. Pelan aja udah, beda. lepas aja udah gitu. Ini kan tidur tapi nanggung gitu loh. Kang Zai sebagai komandan lapangan ya, leader di lapangan untuk program Indonesia Bisa Baca Quran. Tentu kita nggak akan berhenti. Kita tidak akan berhenti selagi masih ada umat Nabi SAW yang tidak bisa membaca kalam cintanya. Dan setelah ini kita mau kemana lagi? Kita akan mundur ulang lagi ke agenda sudah kita siapkan. Mulai dari ujung timur, itu di Merauke, itu ada pada daerah, ada suku namanya suku apa ya, dari Mitra itu diminta juga. Kemudian kita sempat tunda juga sebenarnya. Insya Allah sih Merauke. Terus mulai langsung ke daerah Osaran kalau salah, daerah Maluku. Nah itu, terus ke tengah, terus sampai ke ujung lagi. Oke, ke dari barat. timur lagi kita ya. Timur dulu. Timur lagi. Dan insya Allah nanti saya ikut yang di Merauke. Ya, karena memang saya Sabang udah, Merauke belum. Jadi belum jadi anak Indonesia kalau belum sampai Sabang. Saya lucu soal dari Sabang sampai Yokohama kan terlalu timur. Jadi Sabang sampai Merauke. Insya Allah yang di Merauke agendakan. Siap. Insya Allah saya ikut dan membersamai. Kalau di Merauke kan ada listrik, ada makanan.
Iya, insya Allah. Mudah-mudahan lancar semuanya. Oke, Amin. dari timur kita nanti jalan lagi terus ke barat Iya. lagi. Ya. Ustaz, Kang Zai, terima kasih teman-teman semuanya. Ini obrolan yang bagi saya sendiri antara tertawa, menangis, malu, Muslim terbesar di dunia, tapi mayoritas pula nggak bisa baca Quran. Ada amal yang seperti ini mulianya, tetapi kita tidak bisa menolong apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya doa. Padahal buta aksara Quran itu di depan mata kita. Ya, Ustaz, bismillah, saya menemani antum semuanya. Kita berkomitmen tidak akan pernah berhenti sampai jasad kita mati. Insya Allah kita akan berjuang terus untuk membebaskan buta aksara Quran di Indonesia, dan kita ingin, Ustaz, wafat bersama Quran. Amin. Ya, insya Allah itu udah impian saya. Sama dengan antum tadi, Ustaz, bagi seorang dai tidak ada berhenti selagi kemudian baginda Nabi kemudian belum kita bisa bahagia karena bisa membebaskan umat ini dari buta aksara Quran. Bismillah, teman-teman semuanya, terima kasih sudah mendukung program Indonesia Bisa Baca Quran. Lebih dari 150.000 orang buta aksara Quran di Indonesia sudah kita bebaskan. Tentu ini perkorbanannya bukan hanya harta, tapi berkorban nyawa. Bukan cuma berkorban harta, terlalu kecil. Berkorban nyawa untuk program Indonesia Bisa Baca Quran. Doakan kami agar kami tetap istiqomah, tetap sabar di jalan ini, dan dorongannya bukan apa-apa, semata-mata memang karena ingin mengharapkan ridhonya Allah. Terima kasih teman-teman semuanya. Insya Allah kami tidak akan pernah berhenti, kami tidak akan pernah menyerah hanya dengan ini, dan ini kami ceritakan hanya untuk sharing saja betapa untuk membebaskan mereka agar mereka mengenal huruf hijaiyah itu harus berkorban nyawa, bukan berkorban harta, berkorban nyawa, berkorban semua. Ini yang juga dialami oleh Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, bukan hanya mengorbankan harta, bahkan nyawa sekalipun rela demi terhantarnya hidayah ke seluruh penjuru dunia. Terima kasih teman-teman atas dukungannya, doanya buat kami, dan mudah-mudahan kami bisa tetap istiqomah dan kita semua diwafatkan husnul khotimah. Amin. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.